Apakah kalian pernah mendengar tentang polusi suara yang seperti ini? Jadi baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 akan membuat video pembelajaran tentang pencemaran suara atau polusi suara. Selamat menyaksikan. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian pencemaran suara atau polusi suara. Adalah gangguan lingkungan berupa suara bising yang tidak diinginkan yang dapat merusak kenyamanan manusia serta keseimbangan ekosistem. Suara dikategorikan sebagai pencemaran jika diinstrumentasikan melampaui batas wajar atau biasanya di atas 80 desibel secara terus-menerus. Selanjutnya saya akan menjelaskan sumber-sumber polusi suara. Sumber polusi suara pada tahun 2025 ini mayoritasnya berasal dari aktivitas manusia di area perkotaan dan juga industri. Nah, sumbernya berasal dari transportasi seperti klakson dan mesin kendaraan bermotor, yaitu mobil, bus, dan motor, kereta api, serta pesawat terbang. Yang kedua, sumber yang berasal dari industri dan konstruksi, seperti mesin pabrik yang beroperasi non-stop dan alat berat pada proyek pembangunan infrastruktur. Dan yang ketiga, sumber yang berasal dari aktivitas rumah tangga dan sosial, seperti pengeras suara acara, musik yang bervolume tinggi, serta peralatan elektronik seperti generator maupun mesin cuci. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dampak polusi suara. Yang pertama yaitu bagi kesehatan fisik, seperti gangguan pendengaran permanen, telinga berdenging, peningkatan tekanan darah atau hipertensi, hingga risiko penyakit jantung. Yang kedua yaitu bagi kesehatan psikologis, dapat menyebabkan stres, kecemasan, kelelahan, depresi, dan gangguan tidur. Dan yang ketiga bagi ekosistem itu dapat mengganggu komunikasi dan navigasi satwa liar yang dapat menyebabkan hewan kehilangan habitat atau mengalami stres yang tinggi. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang cara menanggulangi masalah polusi suara. Jadi langkah pertama yang dapat dilakukan adalah dengan kebijakan dan pengaturan. Nah, kebijakan ini berkaitan dengan peraturan pemerintah terkait dengan lalu lintas maupun kebijakan untuk konstruksi atau pembangunan. Nah, kebijakan lalu lintas ini dapat dilakukan dengan penerapan peraturan ganjil genap pada kendaraan. Selain itu juga pada konstruksi ini dapat menentukan jam-jam yang pas untuk melakukan konstruksi sehingga tidak terjadi kebisingan. Yang berikut adalah penyerapan suara. Jadi penyerapan suara ini dapat dilakukan dengan cara menempel benda-benda yang dapat menyerap suara di dinding-dinding rumah, misalnya itu busa maupun kardus. Yang ketiga adalah penghijauan. Jadi penghijauan di sini berkaitan dengan pohon, di mana pohon itu dapat mengurangi kebisingan suara dengan cara memblokir suara yang datang, salah satunya. Yang berikut adalah alat pelindung diri. Nah, alat pelindung diri ini dapat kita gunakan pada telinga kita, misalnya earplug dan earmuff bagi pekerja di area bising seperti di pabrik maupun di bandara serta perkotaan. Baik, dari materi yang kami sampaikan dapat disimpulkan bahwa pencemaran suara merupakan gangguan lingkungan berupa kebisingan yang melampaui ambang batas pendengaran manusia. Masalah ini bukan sekedar gangguan kenyamanan, melainkan ancaman serius terhadap kesehatan fisik dan mental. Di tahun 2025, seiring dengan meningkatnya kepadatan transportasi dan aktivitas industri, penanggulangan melalui penggunaan alat peredam, ruang terbuka hijau, serta kepatuhan terhadap regulasi kebisingan menjadi kunci utama untuk menjaga kualitas hidup di lingkungan perkotaan.